Selamat ya Bu Dokter, jadi Kepala Dinas Kesehatan, teman-teman Komisi 3, ini penting ini. Sekarang ini kita punya 14 puskesmas. Periode kemarin, tahun 2011, di mana kita menginginkan semua puskesmas itu, di Maros itu, menjadi puskesmas rawat inap, ya kan? Sekarang yang kami butuhkan di Komisi 3, sudah berapa puskesmas di Maros yang bisa menjadi rawat inap? Karena hampir sebagian besar layanan BPJS itu diarahkan ke puskesmas. Namun masih ada beberapa keluhan, Bu Dokter. Ada beberapa puskesmas, kalau pasien datang di sana, misalnya dia mengeluh penyakitnya perlu ditangani di rumah sakit umum, itu di sana dilayani bukan dokter, dilayani sama perawat saja, perawat yang juga statusnya masih honorer, malah dikasih antalgin. Dikasih antalgin saja, ini sakit apa Pak, misalnya saya sakit Pak, ini mungkin mahnya kumat atau lever, perlu penanganan diagnosa lebih lanjut, coba dikasih saja antalgin, sehingga masyarakat di daerah layanan puskesmas tersebut menganggap bahwa inilah pelayanan gratis yang diberikan oleh pemerintah, inilah BPJS. Ini jadi mispersepsi, akhirnya mengatakan pelayanan BPJS itu obatnya cuma antalgin, dokternya hanya perawat, suster. Padahal kan sesungguhnya tidak seperti itu. Harusnya ada inisiatif, ada langkah-langkah yang dilakukan di pihak puskesmas untuk memberikan pelayanan kesehatan paripurna. Karena sarana dan prasarana di puskesmas tidak memadai, maka harus dirujuk ke rumah sakit, supaya mendapatkan pelayanan kesehatan yang memadai. Itu yang pertama. Yang kedua adalah distribusi penempatan tenaga dokter. Ada satu puskesmas banyak dokternya. Ini kalau bisa kami juga meminta kepada Bapak Bupati nanti supaya diberikan kepada otoritas kepada Kepala Dinas Kesehatan mendistribusi tenaga dokter ke puskesmas secara merata. Bayangkan ada puskesmas dokternya cuma satu. Ada juga puskesmas dokter yang ada di situ cuma dokter gigi. Tidak ada dokter umumnya. Sementara di tempat lain butuh dokter gigi, tapi tidak ada dokter giginya. Ini perlu manajemen ulang penempatan tenaga dokter di puskesmas. Yang kedua, yang ketiga, kebutuhan obat-obatan untuk memberikan pertolongan pertama kepada pasien di rumah sakit, di puskesmas. Saya selalu mau melakukan penguatan puskesmas karena sentuhan layanan kesehatan yang paling dekat kepada masyarakat adalah puskesmas. Berarti kita harus siap tenaga dokternya di puskesmas, harus siap obat-obatan yang dibutuhkan. Kemudian ini kan ada istilah ambulans gratis. Selama ini kan ambulans gratis yang dipakai, yang disediakan Pak Bupati ya. Ada setiap puskesmas ada ambulansnya, betul ya Bu? Ada ya. Tapi ambulans itu digunakan oleh Kapus, Kepala Puskesmas. Mudah-mudahan tahun baru-baru ini kan, tahun kemarin ya, atau tahun ini pernah ribut. Ada pasien, ada masyarakat membutuhkan, tapi ternyata dipakai oleh Kapus. Bahkan ada ambulans yang mengantar pasien kehabisan bensin, kehabisan BBM di jalan. Ini kan semua
hal sepele tapi merusak citra, seolah-olah kita tidak siap. Ini yang seperti ini saya tahu bahwa memang tidak ada anggaran yang disiapkan pemerintah daerah untuk biaya operasional ambulans, biaya operasional kendaraan kesehatan di puskesmas. Kalau bisa di RKATA, bismillah saja kita alokasikan anggaran untuk operasional kendaraan yang ada di puskesmas, mau baik motor maupun mobil ambulans. Yang kemudian kita pertegas bahwa ambulans ini bukan kendaraan dinas kepala puskesmas. Dipertegas, jadi dia harus standby terus menerus di puskesmas dan ada sopirnya. Ada sopirnya yang standby juga, yang dialokasikan anggaran untuk insentif sopir. Saya kira begitu Pak Ketua. Catatan dan saran saya, mudah-mudahan Ibu Kadis memberi sentuhan yang terbaik untuk puskesmas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Nah begini Pedrus, yang saya mau tanya, oke, soal bencana itu kan memang harus sudah ada SKPD tersendiri, OPD yang mengurus toh. Ini pertama yang saya tanya, 3 perda yang sudah kita terbitkan adalah kiblah. Perda kiblah ini kesehatan ibu dan anak yang baru lahir. Sekarang pemberdayaan perempuan, apakah punya database di Kabupaten Maros berapa jumlah orang hamil tahun 2017 misalnya? Dan berdasarkan database yang ada, kita mengantisipasi pada tahun anggaran 2018 kita sudah menyiapkan alokasi anggaran untuk kesehatan ibu hamil dan bayi yang baru lahir. Kan kalau kita mau bikin kabupaten layak anak, itu asumsi saya seperti ini. Pertama, yang dimaksud layak anak yang lahir di Maros itu sehat walafiat, tumbuh, terpenuhi kebutuhan gizinya. Jadi pemerintah daerah sudah memikirkan mulai dari dia dalam kandungan sampai keselamatannya ibunya melahirkan, sampai kemudian anaknya ini tumbuh dan berkembang, itu standar kebutuhan, standar gizinya terpenuhi. Itulah sebabnya, itu maksud dan tujuan perda itu. Kalau anaknya sudah terpenuhi standar kebutuhan gizinya, maka pemerintah daerah juga wajib mengurus pendidikan anak ini. Makanya kita terbitkan lagi berikutnya Perda PAUD, pendidikan anak usia dini. Ini tidak hanya menjadi domain dinas pendidikan, tapi domain juga pemberdayaan perempuan. Kenapa pemberdayaan perempuan? Karena yang melahirkan anak, yang mendidik anak, yang membentuk karakter anak adalah perempuan. Jadi itu program itu yang harus kita breakdown. Napas dan semangat perda ini di breakdown. Setelah ini jalan, 2019 kita sudah bisa deklarasikan Maros menjadi kabupaten layak anak. Itu maksud saya Pedrus. Saya tidak mau ganggu program yang kita sudah bikin di situ. Bilang dicoret kemudian diganti dengan program ini. Kita lihat dulu kalau ada program di situ arahnya kemana. Saya kira begitu ya. Terkait dengan tadi